Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ahli Kopi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing pada teman-teman bagaimana caranya yang biasa kami lakukan untuk merosting kopi Arabica proses honey. Bisa kita lihat bijinya seperti ini ya teman-teman. Dan ini adalah kopi honey. Ini bijinya kopinya sangat bersih. Kemudian tidak ada fighter, tidak ada kopi-kopi muda, tidak ada kopi yang kuku kambing, kopi yang hitam juga tidak ada, jadi bersih dari kulit, dari ranting tidak ada. Harapan kami nantinya ke depan semua petani kopi itu dapat melakukan proses yang seperti ini, jadi bersih, sehingga kami di hilir ini dapat langsung merosting kopi dari petani. Selain itu, kalau kopinya bersih seperti ini, harganya pun juga sudah harga yang beda dari harga komersil. Langsung aja kita mulai roasting ya. Ini kita roasting, kita masukkan ke dalam roastingnya. Oke. Kemudian kita pastikan, oke, sudah. Oke, kita masukkan kopinya dengan cara menekan tombol. Untuk sekali roasting ini, kita biasanya memakan waktu kurang lebih 10 menit. Prosesnya nanti ada 3 macam proses. Yang pertama proses pengeringan, kemudian setelah kering, biji kopi tersebut akan dibuang menjadi kuning, atau yang biasa kita sebut dengan proses grilling. Setelah kuning, dia akan berubah lagi menjadi kecoklatan, atau biasa kita sebut dengan browning. Di proses browning itulah proses karamelisasi kopi terjadi, sehingga kopi itu bisa kita bentuk menjadi rasanya manis, rasanya pahit. Itu kita atur semua di sana dengan memainkan peranan air flow, kemudian peranan api dan putaran jam. Gitu. Idealnya proses develop itu kita biasanya menggunakan 20%. Nah, misalkan kita bisa pakai 10 menit, berarti developnya nanti 2 menit. Jadi kita pertama roasting dulu, ROF-nya kita setting supaya bisa ke 10 menit. Kemudian nanti kita develop sehingga waktu kopi turun itu 12 menit. Seperti itu idealnya. Ini kopi mesin ini kapasitas 5 kilo. Ini buatan anak dalam negeri ya, ini anak bangsa yang buat. Semuanya full CNC, semuanya full motorik, dan tidak ada yang manual, semua by sistem semua. Dapat kita lihat ini adalah kuningan motornya keren, isinya pun juga keren. Kemudian ini sudah pakai inverter. Kemudian masing-masingnya itu, masing-masing komponen itu ada motornya. Tidak ada motor yang dari satu itu tidak ada. Jadi sebenarnya ada motornya sendiri, kemudian agitator ada motornya sendiri, airflow pun ada motornya sendiri, dan pendingin pun juga ada blower motornya sendiri. Jadi semuanya adalah motornya itu sendiri-sendiri. Untuk pengapian ini juga sangat bagus ya kompornya. Selama saya pakai ini kalau lebih 2 tahun itu tidak ada masalah, tidak ada kendala. Untuk harga ini sekitar 100 jutaan. Ini juga ada blueprint aplikasinya, ada monitornya, sehingga kita bisa melihat ya teman-teman. Kalau Anda personal lagi itu kita bisa menyamakan profilnya, sehingga kita bisa mengetahui kemarin untuk restoran kemudian mobilnya seperti apa itu kita bisa mengetahui. Nah, ini tempat untuk membuang kulit ari. Nah, bisa kita buat. Jadi seperti itu, ini adalah kita roasting hari ini adalah kopi honey. Kopi ini biasanya digunakan untuk kopi-kopi filter, kopi tubruk. Jadi orang-orang yang bosan dengan kopi yang pahit biasanya senang dengan kopi-kopi yang seperti ini. Yang dicari dari kopi honey ini adalah body sama fruity. Jadi kayak buah, kemudian segar, gitu, beri-beri seperti itu. Jadi dia akan lebih fruity, dia akan lebih bodinya lebih tebal daripada kopi natural. Kenapa? Kalau kopi natural itu dijemur beserta kulitnya, sehingga kadar fruity yang masuk ke dalam bijinya itu lebih banyak. Dengan kopi honey ini pada saat diproses, dia dipetik dulu, setelah dipetik dikupas, setelah dikupas dijemur bersama lendirnya. Nah, lendir itulah yang masuk ke dalam biji kopi yang nantinya akan menjadi kopi itu sedikit fruity seperti itu.
Kalau bedanya dengan kopi semi-wash atau yang biasa kita gunakan untuk kopi espresso, itu nanti berada di tingkat bodinya. Untuk kopi Arabica ini bodinya lebih tebal atau daripada natural, tapi lebih bodinya lebih tebal lagi yang proses yang dibuat satu buat tadi. Itu dari segi prosesnya. Kemudian pola penjemuran kopi juga ada dua macam ya teman-teman. Yang pertama adalah dijemur dalam keadaan basah, jadi dikupas pada saat basah atau biasa kita sebut pola penjemuran wet. Bisa juga dengan proses penjemuran kering atau biasa kita sebut dengan dry hal. Kopi natural, kopi honey ini biasanya kita jemur dengan metode dry hal atau dijemur sampai kering. Biasanya memerlukan waktu kurang lebih 19 hari. Nah, tapi kalau kopi yang proses wet hal atau dijemur dalam keadaan basah itu 4 hari bisa langsung dijual. Gitu. Bedanya apa? Karena pada saat setengah kering dia akan dikupas tanduknya sehingga biji kopi itu dijemur gitu dalam keadaan basah, sudah dikupas semuanya. Oke, langsung kembali lagi ke sini, bisa kita lihat teman-teman, ini sekarang sudah masuk ke diluing. Jadi biji dari hijau menjadi kekuningan, ini disebut proses diluing. Setelah ini nanti akan berlanjut ke proses browning. Teman-teman jangan lupa mampir ke toko kami. Kami buka toko di Tokopedia, namanya SD Roastery. Teman-teman bisa langsung ke sana. Ketik aja SD Roastery, nanti akan muncul toko kami. Di sana kalian bisa memilih produk-produk kopi yang segar, yang bagus, yang siap untuk dinikmati setiap saat. Dengan kita memilih dengan kopi yang diproses dengan baik, kemudian disampai dengan baik, maka jika masuk ke tubuh kita akan menjadi sesuatu yang baik juga. Nah, ini kita lihat lagi. Ini bijinya sudah kelihatan ya, atau biasa kita sebut dengan proses dia berubah menjadi browning atau dari kuning menjadi coklat seperti itu. Kita lihat sekarang sudah masuk di suhu 144 di sini. Nah, di sini pun juga sama 140, 145, 147. Jadi ini ada bin temperatur dan ada room temperatur. Bin temperatur ini adalah suhu dalam ruangan yang ada kopinya tersebut, sedangkan room temperatur adalah suhu dari dalamnya. Idealnya dia lebih tinggi suhunya yang room temperatur. Menyantai kopi itu mudah, jadi tinggal kita mencari mentol yang pas, kemudian kita bisa mulai eksperimen langsung kopi saja. Saran saya, jika teman-teman senang ke kopi, langsung beli mesinnya aja, mesin kopi. Nah, kemudian nanti di sana sambil belajar sambil berjalan. Ya pasti ada kegagalan pasti ada, tapi itu bertahun saja. Di awal-awal saya belajar roasting itu sempat mengalami bahwa biji itu warnanya sudah kecoklatan, bahkan coklat kehitaman, atau kalau kopinya itu sudah medium sudah, tapi dibuka ini tidak bisa. Biji kopi itu sangat keras. Setelah saya pelajari, jadi kesalahannya itu di air flu dan di api sehingga itu kopinya dapat atau kurang matang. Nah, kegagalan tersebut nantinya akan menjadi ilmu bagi kita sehingga kita terus bisa belajar dan dapat menghasilkan kopi yang sesuai dengan keinginan Anda. Jadi sekarang ini kita sudah proses browning atau coklat. Di sini pembentukan gula ini terjadi. Tinggal lagi akan proses spek atau kopi sudah mulai meledak itu. Setelah spek kita masuk ke fase develop. Di sana kita mendevelop rasa, mendevelop aroma. Sejauh mana aroma dan rasanya itu terbentuk. Nah dari situlah, dari proses develop itulah kita melakukannya. Ketika kita memetik kopi Arabica, kopi itu tidak boleh terasa pahit. Yang pahit itu cukup kita nggak diterima oleh dia, tidak pahit. Kalau kopi ini harus manis, harus putih, dan
harus enak ya. Enaknya kopi ini boleh pahit, tapi langsung hilang. Jadi jangan ada pahit yang menyisakan. Nah ini kita masuk di fase develop. Nah kita lihat, ini bisa maju. Kondisinya adalah seperti ini, sudah bisa. Ini fase browning, pembentukan karamelisasi gula. Nah, di sini kita akan keluarkan, tapi masih nunggu dulu. Kita masih ada proses yang kita develop ya. Intinya kopi ini nggak boleh pahit, aromanya juga harus keluar, sehingga pada saat dinikmati itu rasanya benar-benar mantap. Gitu. Rasa aroma itu harus terjaga, nggak boleh ada pahit. Kalaupun ada pahit harus segera langsung hilang. Gitu. Jangan ada pahit yang menyisai. Oke, jadi ini adalah akhir dari sebuah perjalanan roasting kopi. Ini adalah kopi proses Dani. Kopi terbaiknya adalah seperti ini. Jadi dari sisi aromanya keluar, dari segi rasanya keluar, aroma, rasa dan bodinya pun juga keluar juga. Jadi mungkin itu saja teman-teman cerita singkat tentang roasting kopi pada hari ini. Terima kasih sudah menonton, maju dan terus berkembang kopi Indonesia. Mantap. Terima kasih. Dadah.